Ahibati fillah, dan orang yang cerdas, dia akan mencari jalan yang paling pintas yang mengantarkan dia ke tujuan akhir. Jalan yang paling pintas dari semua jalan yang dibikin adalah jalan yang lurus. Antum kalau lihat, antum lihat meja anan. Kalau orang dari titik sini, dia mau ke titik yang di sini, jalan yang paling cepat buat dia adalah jalan yang lurus. Kalau dia muter, jalan itu lebih panjang. Atau dia lurus tapi belok-belok, maka dia juga tidak akan cepat sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk tetap lurus, untuk tetap istiqomah. Seorang muslim itu tidak terpengaruh dengan angin yang datang dalam kondisi apapun. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, urusan orang beriman itu semuanya baik dalam kondisi apapun. In asabathu as-sarra syakar. Orang beriman itu kalau dapat kenikmatan, kesenangan, dia bersyukur. Dan itu makna istiqomah. Ketika orang sedang mendapatkan nikmat, itu lurus, kau bersyukur. Memang syariatnya orang dapat nikmat itu bersyukur, itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia dapat petaka, dapat sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Artinya dalam kondisi apapun dia tetap berada di tengah, istiqamah. Walaysa hadza illa lil mu'min. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kondisi ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada nabinya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Di surat Hud ayat 112 Allah mengatakan, istiqomalah engkau sesuai dengan perintah. Ingat, istiqomah sesuai dengan perintah, bukan semau kita istiqomah. Sebagian orang berpikir, ana sudah istiqomah. Menurut siapa? Menurutmu? Iya, menurut ana. Jangan. Istiqomah itu ada tolak ukurnya, ada timbangannya. Engkau istiqomah sesuai dengan perintah Allah. Wa man taba'a, dan orang-orang yang bertobat bersama. Ini perintah Allah kepada nabinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berjalan di atas syariat Allah ini lurus. Antum melihat peluru, subhanallah, peluru itu, ya, ada yang kena angin dia bisa belok, walaupun sudah kencang, ada yang bisa belok. Ada yang kadang-kala terkena sesuatu yang menepisnya sehingga dia jauh. Awalnya mau lurus, gara-gara ada batu atau ada, dia belok dan tidak pernah kembali. Seorang mukmin tidak seperti itu. Dia lurus terus sampai ke tujuan. Di surat Jin ayat 16 Allah menceritakan tentang orang-orang yang istiqamah. Allah mengatakan, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yasluku 'adaban sa'ada. Ayat 16 dan 17 Allah mengatakan, andai kata orang-orang itu istiqamah, wa allaw istaqamu, andai kata orang-orang itu istiqamah. Ayat ini memiliki dua penafsiran. Masya Allah, anda dengar kayaknya ibu-ibu lagi ada yang ngobrol di sana, jemaah. Masya Allah. Hah? Semangat ibu-ibu, istiqomah. Nah, istiqomah. Nah, ayat ini memiliki dua penafsiran. Istiqomah di atas ketaatan dan istiqomah di atas kesesatan. Makanya tadi Allah mengatakan, fastaqim kama umirta. Kau istiqomah sesuai dengan perintah. Karena ada orang istiqomah di atas kesesatan, sampai mati istiqomah. Maka ayat ini, wa allaw istaqamu 'ala tariqati, andai kata, ini penafsiran yang pertama, andai kata mereka itu istiqamah di atas jalan,
jalan kebenaran, jalan ketaatan, ajaran Rasulullah SAW. La asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah, kami benar-benar akan berikan kepada mereka air yang segar, air yang nikmat. Allah kasih kenikmatan tuh orang yang istiqomah di atas kebenaran. Tapi ingat, pemberian Allah ini bukan semata karena ingin memberikan pahala buat mereka di dunia nih. Apa kata Allah? Linaftinahum fi. Tujuan itu nikmat diberikan kepada orang-orang istiqomah untuk menguji mereka, untuk menfitnah mereka. Linaftinahum fi. Supaya tampak apakah mereka benar istiqomahnya. Kadang-kala ada orang istiqomah di atas kebenaran kalau sedang susah. Berapa banyak orang kalau lagi susah istiqomah zikir setelah sholat. Ketika lagi punya utang, Masya Allah istiqomah sholat malam. Ketika lagi bangkrut istiqomah dia di atas segala amal kebajikan. Tapi tatkala senang, dia tinggalkan istiqomah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang soleh itu tujuannya untuk menguji mereka. Adapun penafsiran yang kedua adalah orang-orang yang istiqomah di atas kesesatan mereka. Kata Allah, kami akan berikan kepada mereka nikmat yang banyak. Linaftinahum fihi, untuk menguji mereka juga. Dan biasanya orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah dalam kesesatan mati dalam kondisi tidak siap menerima takdir Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, jadi itulah istiqomah. Di surah Al-Ahqaf, di surah Fussilat, Allah ceritakan tentang istiqamah. Di surat Fussilat ayat 30-32 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Kami orang Islam, ana muslim. Sudah cukup? Nggak cukup. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas ajaran Islam. Kalau kau cuma mengatakan ana muslim, siapa yang nggak bisa ngomong ana muslim? Kau lihat burung beo. Ada burung beo yang bisa membaca qul huwallahu ahad. Ada nggak? Ada, ana lihat tuh di YouTube, Masya Allah. Ada manusia-manusia yang bisa membaca, tapi cuma di lisannya saja. Seperti burung beo, hanya di lisan dia mengatakan hal itu. Allah katakan tsumma istaqamu, dia istiqamah di atas ajaran Allah. Perintah Allah dia laksanakan, larangannya ditinggalkan, musibah menimpa dia sabar. Itu salah satu makna istiqamah. Dia tidak belok kanan belok kiri. Apa yang akan terjadi buat mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzan. Kalian enggak perlu takut, kalian enggak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian. Kalian tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Itu jamaah, kita dalam perjalanan terus menuju surga. Tapi ada yang nggak nyampe surga. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam di surga kemudian diturunkan. Dan Allah berjanji dia bisa balik ke surga. Asalkan jalannya benar balik. Allah sudah turunkan petunjuknya untuk kembali. Dan jalan paling cepat adalah jalan istiqamah. Jamaah rahimakumullah, pentingnya istiqamah ini membuat perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim. Bukan perintah tapi doa pertama yang diminta oleh hamba di dalam Al-Quranul Karim adalah minta istiqamah. Dan ternyata kita tidak hanya membacanya sehari sekali. Kita tidak membacanya sehari 2 kali, sehari 3 kali, tidak. Tapi bisa dibayangin, paling sedikit kita membacanya 17 kali. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ketika subuh, lalu kita menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam. Antara subuh dengan zuhur, apa yang terjadi dengan kita? Alhamdulillah kita selamat. Kita terjaga dari segala kemaksiatan. Kita selamat dari penyesatan syaitan sampai zuhur. Setelah zuhur kita disuruh baca lagi ihdinas siratal mustaqim.
4 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Salam. Kita menjalani kehidupan kita. Ada yang istirahat, ada yang tidur. Asar kita disuruh baca lagi minta. 4 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Selesai kita habis sholat asar sudah minta istiqamah. Apakah sudah cukup? Nggak cukup. Maghrib kau minta lagi sama Allah SWT. 3 kali kau minta ketika maghrib. Setelah maghrib selesai, isya kau minta lagi istiqamah kepada Allah Jalla Jalla. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang wajib. Belum lagi ada orang yang menambah dengan yang sunnah-sunnah. Qobliyah subuh dia baca, witir sebelum tidur dia minta lagi istiqamah. Haibati fillah, Allah berfirman tentang manusia, mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Wallahi kita hidup dalam kerugian jemaah. Ana antum dan semua. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak rugi, tetap rugi kalau dia tidak beramal soleh. Maka Allah katakan dia beriman, dan yang kedua beramal soleh. Dan beriman beramal soleh cukup saja? Nggak cukup. Allah katakan sifat yang ketiga mereka, watawasau bil haq. Mereka saling memberikan wasiat kepada kebaikan. Seorang mukmin itu tidak hanya baik untuk dirinya sendiri. Karena sebagian orang udahlah yang penting aku baik. Orang mau ngomong apa terserah. Orang mau jadi apa terserah. Nggak. Allah suruh orang beriman itu watawasau bil haq, untuk menegur. Orang melakukan kesalahan kau tegur. Orang tidak tahu kebaikan kau beri wasiat. Kau kasih tausiah dia, kau panggil dia, kau ajak dia. Yang keempat, watawasau bis sabr. Dia harus bersabar dan memberikan wasiat kepada kesabaran.